Setiap orang pasti punya kesedihan tersendiri dan tersembunyi. Nah, bayangan luar musiknya gini lebih enak ya. Kesedihan tersembunyi tidak dapat diketahui orang lain. Lalu seringkali orang lain menuduhnya sebagai manusia berdarah dingin. Sementara yang bersangkutan sedang merasakan kepedihan di dalam hatinya sendiri. Untuk itu, aku berpesan kepadamu, wahai kekasihku, jangan merendahkan orang lain dan jangan pernah menghina orang miskin. Engkau tidak tahu dalam putaran takdir kapan giliranmu menjadi miskin. Thank you. Itu aja dari aku. Wahai kekasihku, bahwa hubungan persahabatan kita akan langgeng apabila tidak ada intervensi dari pihak lain. Atau dengan kata lain, bila kita dapat membentengi hubungan kita dari pendapat-pendapat, campur tangan, dan komentar-komentar orang lain. Harta yang engkau miliki tidak dapat dipakai untuk membeli sahabat yang baik, melainkan hanya mendatangkan teman-teman palsu. Aku tidak pernah melarang engkau menangis. Yang kularang, jangan terlalu sering. Apalagi yang menjadi sebab engkau menangis hanya masalah yang sepele. Karena menangis itu juga ada manfaatnya, yaitu membuka lebar masuknya oksigen ke dalam paru-paru, juga dapat membersihkan tubuh kita dari hormon-hormon yang dapat menyebabkan kita menjadi tegang. Itulah sebabnya kita merasa lega setelah menangis. Engkau juga termasuk perempuan yang kuat. Kekuatanmu bukan terletak pada ketika engkau menyampaikan pendapat atau ketika engkau bertindak, melainkan ketika engkau tutup mulut, ketika engkau memutuskan berpisah dengan seseorang, dan ketika engkau mengambil sikap berpura-pura tidak tahu. Kemudian juga sejak lama aku memperhatikan dirimu dengan mudah memberi maaf kepada teman-teman. Ternyata sebabnya bukan karena engkau menyetujui kesalahan-kesalahan mereka, melainkan karena engkau masih ingin bersahabat dengan mereka. Bila engkau masih saja berpikir berlebihan tentang kegagalan-kegagalan di masa lalu, percayalah, nanti hidupmu akan bergelimang dengan kesedihan-kesedihan dan kesuraman. Hentikan segera, jangan terlalu sering menengok ke belakang. Apa yang sudah terlewat berarti sudah selesai, tidak akan pernah kembali. Jalani hidupmu dengan riang gembira. Hari terus berganti, tidak pernah berulang. Juga aku perhatikan engkau lebih menyukai lagu-lagu klasik daripada lagu-lagu modern. Dari kecenderungan seseorang memilih lagu, aku dapat menebak banyak, termasuk kepribadian khusus yang engkau miliki. Mulai sejak hari ini,
Jangan menunggu hari esok. Hadirkanlah cinta di dalam hatimu. Lalu persaksikanlah kepada semua orang yang ada di sekitarmu, supaya mereka tahu engkau mencintai mereka. Buktikan kemampuanmu untuk melukis senyuman di wajah mereka. Terlalu berat bagimu, wahai kekasihku. Engkau dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka, tetapi yang mungkin engkau lakukan adalah duduk bersama mereka, berbagi rasa bersama mereka, guna meringankan beban berat yang dipikul di pundak atas mereka. Kemudian, jangan dibedakan antara yang berbuat baik kepadamu dan yang berbuat jahat kepadamu. Ucapkanlah terima kasih banyak sekali kepada mereka. Sungguh mereka telah memberikan pelajaran kepadamu dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin saja pada suatu saat engkau merasakan muncul keraguan dan kebimbangan dalam dirimu. Sejak itu, hentikanlah kegiatanmu, apa saja, baik yang kecil ataupun yang besar. Seraya engkau nyatakan dengan tegas, aku percaya diri dan percaya dengan kemampuan-kemampuanku yang Tuhan berikan kepadaku. Ada lagi cara yang sangat efektif untuk berhasilan dalam hidupmu, yaitu identifikasi titik-titik lemahmu sendiri. Lalu carilah cara yang terbaik yang memberikan kesempatan kepadamu untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Terutama sekali kemarahan, kebencian dan dendam harus engkau buang. Sampah-sampah itu ada di hatimu. Jangan disimpan berlama-lama, nanti akan membusuk. Merawat kemarahan dan dendam dalam dirimu sama dengan menggenggam bara api yang ingin kau lemparkan kepada orang-orang yang kau benci. Pertama-tama yang akan terbakar adalah dirimu sendiri. Jadi, akhirnya aku hanya ingin memberikan saran kepadamu untuk menghormati semua orang dengan perlakuan yang sama. Jangan melihat berapa banyak harta yang dimilikinya, dan jangan melihat status sosialnya. Engkau tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dari mereka. Bila engkau masih saja tetap memperhatikan dugaan-dugaan mereka terhadapmu, maka berarti engkau meloloskan mereka untuk menetapkan alur hidup yang harus engkau jalani. Selanjutnya, secara tidak sadar, engkau tidak terkoneksi dengan dirimu sendiri. Demikian pula, jangan siksa dirimu dengan iri hati terhadap orang lain, dengan anggapan bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupanmu. Itu adalah tahayul dan tolol. Wahai kekasihku, hakikatnya dalam kehidupan kita masing-masing punya jalur hidup sendiri-sendiri. Tidak mungkin sama sekali, wahai kekasihku, engkau terus-menerus bergantung kepada orang lain dalam membangun kebahagiaan hidupmu.
melainkan engkau harus mencari sendiri kebahagiaanmu yang ada di dalam dirimu. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Apa yang bisa kita lakukan hanya sekedar berusaha. Bagaimana supaya kehidupan kita besok hari lebih baik dari sekarang. Engkau harus dapat mencipta kehidupanmu sendiri, untuk dirimu sendiri, sesuai dengan keinginanmu sendiri, dan jangan serahkan kepada siapapun. Ada lagi cara yang lebih istimewa, yaitu dengan cara mengolah jiwa. Bila engkau ingin menghalau kegelisahan dari hatimu dan memulai kehidupan baru, hitunglah anugerah Tuhanmu yang berlimpah ruah, yang engkau nikmati selama ini. Jangan hanya selalu menghitung-hitung kesulitan-kesulitanmu. Coba dulu, nanti pasti engkau dapat merasakannya. Hanya engkau sendiri yang mengetahui harga dirimu. Ini kaedah hidup, wahai kekasihku. Sehingga engkau tidak perlu bersusah-susah ingin dikagumi orang lain. Apa artinya hidup yang engkau jalani hanya sesuai dengan pendapat orang lain? Bila engkau ingin melihat karakter seseorang yang sesungguhnya, silahkan engkau perhatikan bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain yang statusnya lebih rendah. Untuk menjaga keseimbangan pergaulanmu dengan teman-teman yang ada di sekitarmu, hindarilah perdebatan dengan teman-teman yang dungu. Sifat khusus orang dungu itu adalah terburu menjawab sebelum mendengar dengan baik apa yang dibicarakan dan membantah lawan bicara sebelum dia paham. Selanjutnya, dengan cepat mengambil keputusan yang tidak dimengerti. Berdebat dengan orang dungu hanya akan dapat menambah dungu. Nanti dalam perdebatan apapun akan terstruktur dengan sendirinya. Bila engkau berada di dalam posisi yang benar, engkau akan punya kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan emosi dan segala perasaanmu. Akan tetapi, ketika engkau berada pada posisi yang salah, maka akan banyak binatang yang meluncur dari mulutmu dan memaksakan pendapatmu. Tepat pukul 18.00 hari Sabtu, HP berdering. Engkau minta diajak makan malam di restoran tempat langganan kita. Aku setujui dan lalu engkau kujemput. Sambil menikmati makanan favoritmu berupa kepiting, engkau sampaikan maksud dan tujuanmu kepadaku. Agaknya lebih baik kita bersahabat saja. Aduh. Tidak usah diakhiri dengan pernikahan resmi. Tuh, kecewa. Cinta itu tidak mesti bersatu. Aku terkejut. Lalu kutanyakan segera, alasannya apa? Nanti aku akan menghadapi banyak kesulitan untuk beradaptasi ke depan, mengingat jarak intelektual kita yang sangat jauh berbeda. Engkau strata 3, sedangkan aku tamatan SMP.
Nanti engkau akan susah jawabmu dengan panjang lebar. Aku berani taruhan intelligent question yang engkau miliki di atas 110. Engkau sangat cerdas sekalipun engkau tidak sekolah tinggi. Andaikan engkau dulu dapat kesempatan belajar, pasti sekarang engkau sudah menjadi profesor. Otak bodoh dapat dididik, bisa pintar. Tetapi membuat hati yang baik seperti yang engkau miliki bukan persoalan yang mudah. Aku mencintaimu. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Kusampaikan dengan sungguh-sungguh untuk meyakinkan dirimu. Sambil kuremas tanganmu keras-keras, engkau tidak mengelak, melainkan terasa getaran tanganmu seperti orang menggigil. Indramayu, 22 Oktober 2023, Abdul Syafir Yasin.